Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Maulida. Saya mahasiswa S1 Keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemeriksaan vagina sendiri. Pemeriksaan vagina sendiri adalah pemeriksaan vagina atau alat kelamin wanita yang dilakukan oleh sendiri dengan cara yang sangat sederhana. Pemeriksaan vagina sendiri itu hanya difokuskan pemeriksaan vagina luarnya saja atau yang kita sebut vulva. Kalau kalian belum tahu vulva itu ini ya. Jadi dalam pemeriksaan vagina sendiri hanya bagian ini yang diperiksa. Tujuan dari pemeriksaan vagina itu yang pertama, untuk mendeteksi awal apakah ada kelainan atau penyakit pada vagina. Yang kedua, untuk mendeteksi dini apakah ada gejala-gejala atau tanda-tanda adanya penyakit menular seksual. Yang ketiga adalah untuk mempermudah dalam masa pengobatan awal. Dari pemeriksaan vagina sendiri adalah untuk mendeteksi dini apakah ada kelainan atau penyakit pada vagina. Jika ada kelainan atau penyakit pada vagina dan ditemukan pada stadium dini, itu akan relatif mudah pengobatannya dan juga kemungkinan untuk sembuh pasti besar. Saja sih wanita yang bisa melakukan pemeriksaan vagina sendiri. Sebenarnya pemeriksaan vagina sendiri bisa dilakukan oleh semua wanita berbagai macam usia. Nah, terutama yang pertama, wanita yang sudah aktif melakukan hubungan seksual, yang kedua, wanita yang sudah pernah melahirkan, dan yang ketiga, wanita yang merasa gatal atau ada cairan-cairan pada vagina. Cara pemeriksaan vagina sendiri itu yang pertama, kalian bisa membuka celana dalam kalian dan yang pertama diperiksa adalah bagian yang tertutup oleh rambut pada vagina atau pada alat kelamin wanita. Jika kita memeriksanya sendiri, kita bisa melakukannya dengan melihat cermin. Jadi simpan cermin di depan dan lihat apakah ada luka terbakar, apakah ada bisul ataupun ada kutil seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu sibakan bibir vagina dan ujung klitorisnya. Jika kalian belum tahu, nah ini alat genitalia wanitanya. Nah, jadi sibakan ini di bagian sininya, sibakan gitu, ini klitoris bagian sini. Nah, setelah gitu tarik klitorisnya yang tengah ini tuh ditarik. Nah, terus kalian lihat apakah ada tanda-tanda yang tadi seperti bisul, kutil, atau luka terbakar. Udah. Terus periksa bagian bibir vagina dan daerah sekitarnya. Di sini ya. Amati dengan seksama apakah ada tanda-tanda seperti kutil, jerawat, luka, atau radang. Di sini saya mempunyai gambar vagina yang terdapat kutil seperti ini. Ini di dalamnya ada kutil. Nah, adapun bisulnya jadi seperti ini. Nah, ini bisulnya ya. Jadi amati apakah ada ini di vagina kalian. Nah, selanjutnya bersihkan vulva vagina. Nah, vulva itu kan semuanya. Jadi bersihkan vulva vagina dari kotoran dan dengan air hangat yang mengandung herbal wash atau seperti cairan sabun sirih, atau bisa juga membersihkan dengan rebusan air sirih. Nah, yang selanjutnya adalah bersihkan area lipatan-lipatan vagina, dilanjutkan dengan lipatan-lipatan paha di bawah dan lipatan-lipatan perut di atas. Nah, gunakan scrub berbahan rempah, misalnya cendana, akar wangi, dan mawar. Scrub ini akan mengangkat sel kulit mati yang berada pada lipatan-lipatan tersebut sehingga bisa terlihat vaginanya akan lebih mulus. Lipatan-lipatan seperti lipatan paha, lipatan perut, dan sekitar vulvanya juga akan lebih mulus jika menggunakan scrub. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah lakukan pijatan-pijatan di sekitar vagina. Di sini lakukan pijatan-pijatan. Jadi otot-otot dasar panggul ini harus dipijat. Ini itu berguna untuk meningkatkan stamina vagina dan peredaran darah menjadi lancar. Seperti itu. Terus lakukan pemeriksaan ini secara rutin. Waktu pemeriksaan vagina yang paling tepat. Kapanpun waktunya itu bisa dilakukan untuk pemeriksaan vagina, tapi sebaiknya kita melakukannya ketika kita mandi.
sih hal yang perlu kita perhatikan selain kita melihat adanya kutil, adanya benjolan, dan adanya luka terbuka. Nah, hal yang perlu kita perhatikan selain yang tadi adalah cairan dan bau vagina. Nah, apalagi kita setelah menstruasi, jadi cairan dan bau vagina itu sangat menunjukkan bagaimana keadaan vagina kita sendiri. Nah, cairan vagina itu ada yang cair, ada juga yang kental. Nah, jika cairan vagina tersebut cair atau rada kental tapi warnanya masih bening dan baunya khas, itu menunjukkan bahwa vagina tersebut dalam keadaan sehat. Tetapi jika cairan vagina mengental dengan warna kuning kehijau-hijauan dan bau yang tidak enak, maka besar kemungkinan vagina tersebut mengalami infeksi. Bau vagina tersendiri terdiri dari 3 macam. Yang pertama, bau khas atau aroma wangi. Ini disebabkan oleh wanita yang sering meminum jamuan atau ramuan khusus pengharum vagina seperti kunir asam ataupun air rebusan daun sirih, dan ini dikategorikan vagina yang sehat. Yang kedua adalah vagina yang beraroma tidak sedap atau kurang sedap. Nah, ini itu bisa disebabkan oleh makanan yang bisa berdampak pada cairan vagina seperti terasi, ikan asin, dan lain-lainnya. Tapi bau aroma khas yang ini itu dapat dikategorikan masih sehat seperti itu. Yang ketiga adalah bau yang tidak sedap dan bisa membuat kita muntah juga. Nah, ini itu biasanya disebabkan oleh adanya infeksi pada vagina, dan biasanya ini ditandai oleh banyaknya keputihan yang dirasakan. Seperti itu. Untuk cara membersihkan vagina sendiri juga membutuhkan trik khusus agar kuman yang berada di belakang dekat anus tidak pindah ke depan, ke vagina. Nah, yaitu dengan cara jika kita membersihkan vagina itu dari depan ke belakang, dan itu dilakukan 1 kali. Ketika sudah membersihkan dari depan ke belakang, maka selanjutnya kita harus cuci tangan beberapa kali agar jika kita membersihkan berulang kali pun itu akan bersih. Nah, begitu pula pada saat kita mengeringkan vagina, itu bisa dilakukan dengan waslap dan dari depan ke belakang. Ketika kita akan mengeringkan lagi, maka lipat waslap tersebut dan dilakukan dari depan ke belakang. Seperti itu. Perlu diperhatikan selanjutnya adalah penggunaan celana dalam. Nah, kita tidak diperbolehkan menggunakan celana dalam yang terlalu ketat dan berbahan nilon, tapi kita dianjurkan untuk menggunakan celana dalam yang tidak terlalu ketat dan juga berbahan katun. Sekian bagaimana cara pemeriksaan vagina sendiri yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih.